tamu kehormatan, beliau adalah Bapak Suntoro, caleg dari Partai Gerakan Perubahan, Partai Nasdem, nomor urut 1. Selamat datang kepada Bapak Suntoro beserta rombongan. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam ini kita masih diberi banyak nikmat, nikmat Isman, nikmat Islam, dan yang lebih penting lagi adalah nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka silaturahmi, bertatap muka. Mudah-mudahan kita bisa selalu bersama dan terus bersama, amin. Untuk acara yang pertama adalah pembukaan. Mari sama-sama kita buka dengan membaca Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. Terima kasih. Acara kedua yaitu berupa sambutan. Sambutan yang pertama dari sesepuh kita, Bapak Radiman. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Suntoro beserta Ibu dan rombongannya. Yang kami hormati Bapak kita yaitu Bapak Leman. Yang kami hormati Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang kita bisa saya sebutkan. Yang pertama-tama kami merasa terima kasih yang mana pada malam hari ini Bapak Suntoro beserta Ibu dan rombongan bisa hadir dalam pertemuan arisan ini. Mudah-mudahan kedatangan Bapak Suntoro dengan Ibu beserta rombongan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan beliau diberi sehat walafiat. Kami sebagai atau sesepuh di Paguyuban tidak bisa mengutarakan panjang lebar Pak Suntoro ya, jadi hanya sekedar menyambut Bapak dan Ibu serta rombongan. Kiranya Bapak Suntoro mungkin ya bisa menerima apa yang kita sampaikan pada malam hari ini. Kami akhiri Pak ya, jadi saya nggak bisa panjang lebar supaya ini kita percepat waktunya, nggak sampai larut malam Pak ya. Jadi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi sambutan oleh sesepuh Bapak Radiman. Untuk sambutan yang kedua yaitu sambutan dari Ketua GAS. Saya sendiri ini jadinya. Borongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada malam ini saya ingin menyampaikan bahwa Pak Suntoro dan rombongan malam ini ingin memberikan pengarahan ataupun nanti peragaan simulasi, bahasa kerennya simulasi gitu ya. Nah, di sini saya hanya ingin memperkenalkan
beliau bahwa beliau ini adalah orang baik ya. Itu yang saya merasakan itu. Jadi kalau bicara orang baik, orang jujur, katanya ada yang mengatakan orang baik dan jujur itu cuma ada di komik, begitu. Tapi saya tidak sependapat. Di negara kita ini masih banyak orang yang baik, orang yang jujur masih banyak. Contohnya Pak Jokowi dan Ahok itu, mereka bagaikan Batman dan Superman. Jadi kalau bicara orang baik di negara kita ini masih banyak. Sebab apa? Penyiaran yang sekarang itu tidak seimbang antara yang baik ataupun yang tidak baik. Yang disorot itu yang negatif aja, yang koruptor, yang dikelilingin wanita-wanita cantik, yang dikelilingin mobil-mobil mewah. Nah itu, tapi yang baiknya tak nampak. Kalau bahasa Gundo itu tak nampak. Untuk itu kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saya mohon dengan tulus dan ikhlas, mari kita dukung Bapak Suntoro. Mari kita doakan beliau bisa duduk di gedung DPRD di kebun sirih, bukan kebun kacang ya. Saya ingin bertanya pada bapak-bapak dan ibu-ibu, siap mendukung Pak Suntoro? Siap. Yang di sana, siap mendukung Pak Suntoro? Siap. Sana. Untuk itu saya mohon untuk bapak-bapak dan ibu-ibu berdiri semua. Saya punya permainan. Saya mohon untuk bapak-bapak dan ibu berdiri semua. Jadi permainannya begini ya, permainannya sederhana. Tolong dengar, permainannya sederhana. Kalau saya teriak Nasdem, itu jawabnya tepuk tangan 1 kali. Artinya Nasdem itu nomor 1. Kalau saya bilang Pak Suntoro, 2 kali. itu tepuk tangan 2 kali. Beliau nomor urut 2, artinya coblos nomor 2. Paham? Paham. Kita coba ya. Kita coba dulu ya. Nasdem. Kurang kompak. Belum kompak, belum. Nasdem. Alah, Enggak bareng. kabaran, ayo. Coba lagi ya. Nasdem. Pak Suntoro. Nasdem. Pak Suntoro. Oke. Sip, Ini bagus. kita mulai ya. Saya ingin beliau di samping saya. Pak Suntoro di samping saya. Ibu ya sekalian ibu. Ibu juga. Siap semua? Nasdem. Pak Suntoro. Dokter Andi Suntoro. Ya, terima kasih. Duduk kembali. Gasnya mana? Gas dulu dong. Terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Itu supaya kita mengingatkan ya. Jadi Nasdem itu nomor urut 1, Pak Suntoro coblos nomor 2. Itu ya. Nanti ada pengarahan dari tim sukses Pak Suntoro. Untuk itu saya ya, mungkin udah larut malam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya kita langsung kepada acara inti, yaitu silaturahmi dari Bapak Suntoro dan pengarahan. Mohon waktunya Pak, udah siap Pak? Belum capek kan Pak? Ya, terima kasih. Semangat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Leman selaku sesepuh, Pak Radiman, Pak Ustadz, Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Saya malam hari ini merasa bahagia dan bangga ya datang ke sini, yang mana masyarakat sini sangat antusias. Dan saya di sini membawa ada relawan saya, ya, Bu Ade dari Manggarai. Mana Bu Ade? Bu Mimi mana? Oh iya, dari Duren 3. Bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu, saya dipuji, baru 2 orang yang muji saya, Mas Agus sama istri saya. Yang lainnya nggak pernah muji. Tapi pernah pada saat saya menjabat sebagai lurah, barangkali satu-satunya lurah di depan halayak dipuji oleh Pak Fauji Bowo sebagai gubernur. Jadi itu merupakan beban berat bagi saya. Beliau mengatakan begini, di Jakarta itu kalau ada 10 aja Suntoro katanya aman. Amin. Bagi saya pujian itu terlalu berat, karena saya merasa bahwa saya ini masih banyak kekurangannya. Ya. Tapi terlepas dari itu merupakan kebanggaan tersendiri bagi saya. Mudah-mudahan ini akan berjalan terus. Sebelum saya melanjutkan sambutan saya ini, saya ingin tanya di antara Bapak Ibu sekalian ini. Pertanyaan saya begini, bagaimana penilaian Bapak Ibu sekalian terhadap wakil-wakil kita saat ini? Satu. Yang kedua, bagaimana harapan Bapak Ibu sekalian terhadap wakil-wakil kita yang akan datang? Tolong yang masih muda mewakili satu. Siapa? Ada? Ibu-ibu, adik-adik? Siapa yang bisa mewakili? Ya? Penilaian terhadap kinerja wakil-wakil kita saat ini dan harapan ya. Bagaimana selayaknya wakil kita? Ada yang bisa mewakili Bapak? Wah, silakan. Ada? Silakan nunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Agus Suntoro selaku Caleg Dapil 8 DPRD, beserta Ibu, juga orang tua kita Pak Leman, Bapak Radiman, serta para relawan semuanya, simpatisan semuanya, menanggapi kinerja dari DPRD yang lama Pak ya, terlepas dari sifat manusia ada kekurangan dan kelebihan. Untuk sementara ini untuk DPRD yang lama kerjanya udah lumayan bagus, tapi kita melihat potensi-potensi yang akan datang ini daripada caleg-caleg kita ini sangat mumpuni Pak, sangat-sangat madani, dan
punya semangat untuk memberikan gerakan perubahan, Pak. Ingin merubah tontonan yang kemarin mungkin kurang baik jadi lebih baik, dan meningkatkan yang mungkin sudah baik menjadi lebih baik lagi itu kinerja calon kader yang akan datang, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, saya setuju dengan pendapatnya tadi Mas Agus bahwa sesungguhnya masih banyak orang-orang di sekeliling kita itu yang baik, cuman mereka belum dikasih kesempatan atau tidak diberi kesempatan oleh mereka. Kenapa? Karena selama ini yang namanya rekrutmen orang-orang itu, yang pertama kalau dia punya modal, ya, kemudian kedekatan yang namanya nepotisme itu masih berlaku, sehingga siapa yang dekat, siapa yang punya modal, dialah yang akan muncul. Di satu sisi orang-orang baik yang punya potensi, punya idealisme yang tinggi buat kemaslahatan umat, itu tidak bisa muncul karena memang sistem yang berjalan saat ini itu yang diutamakan adalah materi, sehingga hasilnya sudah sama-sama kita lihat, sudah sama-sama kita nikmati. Nilai anggota dewan saat ini menurut survei di bawah 50, di bawah 5 maksud saya. Jadi kalau kita tarik ya 1 sampai angka sampai 10 itu nilainya di bawah 5. Jadi kalau dia murid sekolah sudah pasti nggak akan lulus. Itu yang terjadi. Nah, saya mengajak dalam kesempatan ini kepada semua masyarakat yang punya hak pilih, 5 tahun ke depan di tangan Bapak Ibu sekalian lah harapan kita gantungkan kepada orang yang tepat, ya. Saat ini banyak juga caleg-caleg yang dengan modal yang sangat besar itu bermain dia dengan uangnya. Jadi kalau kita masih memilih dia, mereka incumbent yang 90% itu akan mencalek lagi, kita akan mengalami hal yang sama. Dan ini yang bisa menentukan, bisa mengubah adalah Bapak Ibu sekalian. Masalahnya saat ini ada sebagian masyarakat kita masih belum bisa kita ubah image-nya. Memori dia sangat pendek. Padahal kalau kita ingat 5 tahun yang lalu itu kita milih wakil-wakil kita, tapi nggak pernah dia kita lihat wujudnya. Apa pernah wakil kita yang kita pilih, termasuk yang pilih, menengok kita di sini? Nggak pernah. Itu mereka yang kita pilih. Dan itu jangan sampai terulang. Kedelai saja, keledai saja tidak akan terjerumus ke dalam lubang yang sama 2 kali, apalagi manusia yang punya akal pikir. Banyak caleg-caleg yang bagus, saya tidak menonjolkan bahwa saya satu di antara mereka, tapi paling tidak setiap kita memilih baik itu pemimpin maupun wakil, kita harus tahu jejak rekam dia. Kita harus tahu track record dia. Kita harus tahu prestasi dia selama kalau saat ini dia menjabat. Ada. Di mana? Oke. Next, ada dulu. Sampai di mana, Pak? Track record. Ya. Jadi yang paling utama saat ini orang bilang adalah tahun politik. Karena di tahun ini pula akan
kita lakukan pemilihan legislatif, kemudian bulan Juli pemilihan presiden. Kalau 2 putaran nanti akan berlangsung sampai Oktober. Jadi sangat panjang. Sehingga kalau kita lihat di jalan-jalan sangat marak sekali baliho-baliho, banner-banner. Di antaranya adalah banner saya di sini nih. Ya. Cuma satu ya. Jadi banyak foto yang terpampang, banyak nama yang terpampang, tapi di antara sekian banyak, apakah kita ada yang kenal dia? Jangan sampai kita membeli kucing dalam karung. Ya. Kalau yang kita pilih kebetulan pada saat melaksanakan fungsi dan tugasnya, dia amanah, bermanfaat bagi orang banyak, dia itu tipe orang yang jujur, insya Allah kita yang memilih dapat pahalanya, ya Ustaz. Tapi sebaliknya, kalau yang kita pilih ternyata tikus-tikus yang menggerogoti uang rakyat, kita sebagai pemilih punya beban, punya menanggung dosanya juga. Kenapa banyak orang yang baik milih yang tidak baik? Alasannya macam-macam. Ada yang kena tergiur oleh 100.000, 200.000. Mereka membawa sembako. Bapak bisa ngomong gitu kan, Bapak nggak bawa sembako kan? Enggak, memang di Partai Nasdem tidak diperkenankan. Tapi di lapangan ada saja ya 1-2 caleg yang melakukan itu. Padahal komitmen kita enggak. Kita akan mengubah cara pandang masyarakat bahwa pilihan kita ini berdasarkan nurani dan memang diteliti secara detail siapa yang akan mewakili kita. Yang saya khawatirkan begini, kalau masyarakat memilih berdasarkan materi, kan kalau yang orang banyak duit kan bisa gitu. Kalau saya menghitung begini, dia memang berasal dari keturunan raja, keturunan Sultan Hamengkubuwono atau raja apalah, itu udah pasti kaya ya, namanya raja. Yang kedua, dia memang pengusaha. Ya pengusaha, ada yang pengusaha hitam, ada yang pengusaha besi. Kemudian yang ketiga, ini yang paling celaka. Kalau mereka kaya kena hasil kong kali kong, manipulasi, menggerogoti duit rakyat, kemudian mereka itu kebanyakan kepilih, saya nggak bisa bayangkan. Tikus-tikus negara kena banyak duit, bisa membeli suara kita, yang jadi pemimpin kita, yang jadi wakil-wakil kita, akan jadi apa negara ini? Makanya teliti dulu sebelum membeli. Karena 5 tahun, Bu, Bapak sekalian, 5 tahun kita dihargai 100.000. Setahun cuma 20.000. Kita bagi lagi, setahun ada 12 bulan. 20.000 dibagi 12. Nilai kita sebulan cuma 2.000, kurang. Bisa diperhatikan, mereka yang main duit, begitu kepilih nggak bakalan balik lagi ke sini, karena dia sudah beli, sudah jual putus kita. Jadi kalau kita datang kemudian pada suatu saat kita datang ke rumahnya, kalau kebetulan kita ketemu rumahnya, atau ke kantornya kalau kebetulan diperbolehkan datang, jawabannya singkat, saya sudah membeli suara Bapak Ibu sekalian. Jadi saya sudah nggak ada urusan. Ini yang terjadi. Dan kita akan mengubah ini semua. Ya. Kita akan mengubah semua ini, berpulang kepada Bapak Ibu sekalian. Mau milih berubah untuk kebaikan bersama-sama kami, atau membiarkan mereka yang selama ini tidak peduli kita berkuasa lagi. Bapak Ibu sekalian setuju mereka akan berkuasa lagi? Kita pasti akan menjawab tidak. Tapi manakala pada menjelang hari haknya ada tim sukses caleg-caleg mengetuk pintu ibu bapak sekalian,
kemudian menawarkan sesuatu. Pada saat itu saya menganjurkan hukum mereka. Ambil uangnya, jangan pilih dia. Ya Bu, kita ambil uangnya, jangan pilih dia. Karena satu-satunya jalan saya harus menyampaikan ini. Ya. Mereka yang berduit seolah-olah bisa mempermainkan kita 5 tahun. Acap kali kita kebanjiran, kita sendiri yang menanggulangi. Ibu-ibu pada saat menjelang Lebaran, harga-harga barang naik, kita sendiri yang menanggulangi. Anak-anak kita pada saat ingin memasuki jenjang sekolah yang lebih tinggi karena tidak mampu, bapak, ibunya sendiri yang menanggulangi. Padahal kita punya wakil yang dia fungsinya sebetulnya memperjuangkan aspirasi kita, kebutuhan kita, masyarakat banyak untuk bisa diwujudkan menjadi program kerja. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa program kerja yang insya Allah sudah saya tuangkan di dalam bentuk kontrak politik. Saya tanda tangan di atas materi. Jadi bila mana saya tidak bisa melaksanakan apa-apa yang saya tuangkan di dalam kontrak politik itu, di dalam salah satu ayat klausulnya, saya akan mundur dari jabatan saya. Jadi itu sudah punya kekuatan hukum, ya. Saya kalau one prestasi artinya ingkar, saya bisa diperdatakan atau dipidanakan. Jadi tidak hanya sekedar ngomong menjanjikan, tapi kemudian secara lisan setelah itu lupa dan kita tidak punya lagi bukti-bukti untuk mengklaim dia. Selama ini yang terjadi begitu. Ya. Sedikit sekali caleg yang melakukan praktek semacam itu. Kenapa? Saya nggak tahu isi hati manusia, tapi yang paling tidak kita harus antisipasi bahwa kalau sekedar janji kemudian tidak diikat oleh sesuatu yang menurut ketentuan hukum itu punya dampak hukum, dia bisa ingkar kapan saja. Nah, Bapak Ibu sekalian, program saya diantaranya adalah, saya barangkali di antara teman-teman sudah pernah mendengar. Paling tidak, karena saya berpengalaman jadi lurah, ada beberapa pelayanan yang selama ini saya rasakan yang sifatnya retribusi itu bagi sebagian masyarakat itu memberatkan. Ya. Jadi program saya bagaimana pelayanan di tingkat kelurahan dan di kecamatan itu bebas dari retribusi. Kalau perlu biaya nikah kita gratiskan. Setuju nggak Bu? Setuju. Kebanyakan bapak-bapak yang setuju. Setuju nggak Bu? Kalau biaya nikah itu digratiskan. Setuju. Gini Bu, laki-laki kalau memang niatnya pengen poligami, hatta biaya nikah 5 juta dilakonin. Tapi kalau dia tipe suami yang setia, ya tidak akan tergiur. Alasan saya kenapa? Setiap tahun kalau Pemda melaksanakan program kawin massal, ya Bu, kawin massal itu banyak peminatnya. Kenapa? Rupanya dia tidak punya uang untuk menikah secara resmi di KUA karena bayarannya itu mahal. Ada yang 150, ada yang 200. Sehingga bagi sebagian kalangan masyarakat kita yang penghasilannya tidak tetap, dia lebih baik kumpul-kumpul kemudian punya anak.
Iya kan? Nah, untuk menghindari itu, masa kalau kita gratiskan nikah dia juga masih nggak mau? Paling tidak dari aspek agama kita bisa menghindarkan mereka untuk berbuat zina. Jadi bukan kemudian saya manjurkan, oh kalau gitu nanti bapak-bapaknya pada kawin lagi, kena gratis. Lagi siapa yang mau sih? Kemudian yang paling penting, bagaimana aspek pendidikan yang perlu kita prioritaskan. Karena saya berprinsip begini, pendidikan adalah landasan segala-galanya. Di samping tentunya agama Pak Ustadz ya. Karena pendidikan itu bisa mencerdaskan manusia, kemudian dia bisa berupaya untuk hidupnya sendiri, untuk keluarganya. Jadi dari pendidikan itulah mereka bisa menafkahi diri sendiri dan keluarganya. Nah, kita lihat sekarang. Untuk sebagian masyarakat kita, untuk menyekolahkan anaknya sampai S1 saja, itu sangat berat sekali. Karena paling tidak dia harus mengeluarkan uang 10-15 juta. Kalau lembaga pendidikan yang ternama bisa di atas 20. Nah, di satu sisi kalau anak kita lulusan SMA ingin bekerja, itu sangat sulit sekali bersaing dengan mereka yang punya keterampilan. Ini kalau kita biarkan, ini kita sama saja dengan memelihara calon-calon preman. Bekerja tidak, sekolah tidak, ya kalau dia kumpul-kumpul dengan Pak Ustadz, ngaji bagus. Tapi kalau dia kemudian kumpul di sembarang tempat, main gitar bukannya jelek, bagus sih. Tapi kalau dia main gitar sampai jam 12, jam 1 malam, pada saat ingin merokok dia nggak punya, ada orang lewat, dipalak. Dan ini jumlahnya bukan main-main. Saat ini jumlah pengangguran di DKI itu 500.000. Bagaimana mengatasinya itu? Bagi mereka yang punya nilai prestasi sekolah yang bagus, kita beri kesempatan mereka untuk beasiswa sampai selesai S1. Biayanya dari mana Pak? Pemda DKI ini banyak uangnya. Masalahnya ada nggak yang mengajukan itu wakil-wakil kita kepada pemerintah daerah? Itu aja. Nah, tugas kita, tugas saya nanti adalah memperjuangkan itu supaya teralokasi di dalam anggaran APBD kita. Paling tidak di dalam hitung-hitungan saya bisalah 2.000 sampai 3.000 anak. Kalau 2.000 sampai 3.000 anak, sekitar 30 miliar. Uang Pemda DKI itu 72 triliun saat ini, tapi belum diteken oleh anggota dewan. Nah, inilah celakanya anggota dewan kita yang nanti 90% lagi akan mencalek. Pada saat gubernur ingin memperbaiki jalan yang berlubang, yang sudah makan banyak kurban, tadi pagi kemarin pagi seorang polisi mau apel buru-buru ke tempat kantornya, masuk lubang kemudian kritis. Sudah banyak nyawa yang hilang. Untuk memperbaiki itu perlu dana. Pada saat ini APBD belum diteken oleh anggota dewan. Bagaimana empati dia terhadap masyarakat? Kenapa? Dalam benak dia itu, molornya pembahasan APBD itu, berapa yang bisa saya ambil dari proyek yang saya ajukan? Bukan bagaimana saya harus menanggulangi masyarakat yang banyak persoalan itu. Deal-deal inilah yang bikin APBD itu mengolor. Bagaimana saya untuk nyalek lagi itu butuh biaya yang sangat besar. Sehingga inilah. Jadi di dalam benak dia itu bagaimana mengumpulkan uang untuk kepentingan pribadi, bukan untuk masyarakat banyak. Bapak Ibu sekalian, pada saat banjir besar di Kampung Pulo yang konon sampai 6 meter itu,
itu gubernur pada saat itu sangat butuh uang untuk membeli pengobatan untuk konsumsi dia, makanya para pengungsi yang jumlahnya ribuan itu, tapi dananya belum cair. Dan selama ini masyarakat seolah-olah biasa-biasa saja hal ini. Padahal mestinya kita bangkit. Bangkitnya nanti tunjukkan pada tanggal 9 April. Jangan pilih mereka yang tidak peduli terhadap masyarakat banyak. Kemudian yang SMA, Pemda DKI bukannya tidak berbuat, ya, sudah ada, cuman perlu perjuangan lagi anggota dewan untuk lebih memperjuangkan lagi. Untuk setahun, tahun yang lalu itu program Pemda DKI untuk memberikan keterampilan, ya, pelatihan bagi anak-anak kita, warga masyarakat itu cuma 5.000 setahun untuk 5.000 anak, ya, mereka yang ingin punya keterampilan komputer, mekanik, tata boga dan sebagainya 5.000. Pada saat yang sama kita menghadapi jumlah pengangguran yang tidak punya keterampilan jumlahnya 500.000. Jadi kalau kita nggak diubah, butuh waktu 100 tahun untuk memberi keterampilan. Nah, tugas kami anggota dewan yang punya fungsi anggaran, bagaimana merumuskan di dalam anggaran supaya itu jangan 5.000. Pak Gubernur, ini sangat banyak anak-anak kita nih. Kalau kita biarkan akan jadi geng-geng motor yang akan merugikan orang banyak. Kalau perlu 50.000 setahun, jangan 5.000. Ini kan tinggal semangat anggota dewannya aja untuk memperjuangkan. Nah, inilah yang terjadi. Makanya rapot anggota dewan kita merah. Tapi mereka itu tidak punya malu untuk mencalek lagi. Maka saya pesan Ibu Bapak sekalian, kalau ada caleg yang kemudian saat ini masih menjabat sebagai anggota dewan, tanya prestasi apa yang sudah Bapak atau Ibu lakukan selama ini, selama 5 tahun ini, sehingga Bapak berani mencalek lagi. Itu hak kita untuk menanya, karena kita yang membayar gaji mereka, rakyat. Jadi jangan begitu datang ngasih ambulan, oke-oke aja lah, ya. Padahal selama 5 tahun selama ini kita diabaikan. Alhamdulillah Bapak baik hati banget. 5 tahun lagi nanti udah lupa. Ingat-ingat yang memberi begitu, Bu, ketemunya 5 tahun sekali. Selama 4 tahun 11 bulan 29 hari kemana dia? Dia datang hanya pada saat perlu. Tapi ada kalanya masyarakat kita karena memorinya cepat lupa, yang begituan ya terpilih lagi. Jadi saya cuma bisa menghimbau, tapi tetap pelaksanaannya ada di tangan Bapak Ibu sekalian. Mau berubah, mengubah masyarakat kita ke arah yang lebih baik atau tidak, ya. Saya mengharapkan sih harus kita ubah, ya. Tapi saya cuma menghimbau. Tapi kalau kemudian sebagian masyarakat masih, oh dia baik hati kok dan sebagainya, apa boleh buat? Kewajiban saya untuk menyampaikan hal-hal yang tadi telah saya sampaikan. Saya menyampaikan itu bukannya saya benci kepada mereka, tapi kelakuan mereka selama ini yang nggak peduli sama kita, yang kita benci, ya. Kemudian itu bukan fitnah, karena selama ini bisa dibuka, diakses di mana-mana itu ada, termasuk di media. Satu hal lagi, kalau saya kepilih nanti, insya Allah, amin, Amin. saya akan membuka website, situs jejaring saya, sehingga berapa yang saya peroleh dipergunakan untuk apa saja itu bisa dibuka. Ini sudah dilaksanakan oleh Ahok, cuma tidak diikuti oleh yang lain. Berapa dia peroleh, ya, itu kan bisa digambarkan. Sudah ada item-itemnya. Jadi kalau kemudian mendadak dia membeli sesuatu yang di luar perolehan dia, pasti ada sesuatu permainan. Jadi untuk sebagai bentuk tanggung jawab
kepada konstituen, kewajiban moral saya untuk menyampaikan keterbukaan bila mana saya kepilih. Bisa diakses. Oh, pendapatan saya sebulan ini sekian. Pengeluaran saya sih ini sebulan. Kemudian Bapak Ibu sekalian bisa cek, ya. Kalau mau datang ke rumah saya silakan, 24 jam terbuka. Lihat perubahan hidup saya. Kalau memang kemudian ujuk-ujuk, ngerti Bu ya, ujuk-ujuk ya, tidak wajar, itu pasti ada sesuatu. Wah, Bapak ini udah terkena virus. Dan Partai Nasdem perlu diketahui, disetting, dibentuk bukan hanya untuk 5 tahun, tapi insya Allah untuk seterusnya. Sehingga kita tidak main-main. Karena kalau sekali kita berkuasa, kemudian kita tidak amanah, kita mengkhianati amanah rakyat, pasti untuk 5 tahun ke depan tidak akan terpilih lagi. Sudah banyak contoh. Dan ini tidak mau terjadi di partai kami. Sehingga di awal mula setiap caleg yang ada di Nasdem tidak dipungut sepeser pun. Beda dengan partai lain, pada saat dia mendaftar jadi caleg itu ada uang mahar namanya, bisa 50 juta, bisa sampai 100 juta. Pada saat penentuan nomor urut, itu yang nomor atas itu ada nilainya lagi. Belum kemudian dibebani untuk membayar setiap saksi di tempat TPS yang jumlahnya seluruh Indonesia itu bisa 1 jutaan. Untuk DKI saja sekitar 20.000. Kalau setiap saksi dibayar 100.000, artinya 20 miliar harus dikeluarkan. Itu dibebankan kepada calegnya. Tapi untuk Nasdem semua ditanggung oleh partai. Kemudian apa kompensasi caleg itu setelah jadi kepada partai? Laksanakan tugas amanah rakyat dengan sebaik-baiknya. Loyalitas kami kepada partai pada saat dilantik selesai. Disitulah awal mulanya loyalitas kita kepada kepentingan rakyat banyak. Jadi partai sudah lepas, dalam arti kata kepentingan partai tidak akan mengintervensi anggota-anggota legislatifnya nanti bila mana terjadi. Dan ini bisa kita buktikan. Kalau Partai Nasdem kemudian berubah saat itu juga saya siap untuk mengundurkan diri karena sudah bertentangan dengan nurani dan semangat saya. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian, dan mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Ini saya nyatakan semata-mata karena ingin mengubah hal-hal yang kurang baik. Kedepannya kita akan lebih baik lagi. Dan insya Allah bila mana nanti terpilih, kita setiap 3 bulan akan ketemu. Amin. Saya akan melaporkan kepada Bapak Ibu sekalian apa yang sudah saya laksanakan, ya. Sampai di mana repot saya kepada Bapak Ibu sekalian program yang sudah jalankan. Kemudian saya ingin masukan-masukan apa yang bisa saya bantu, bisa saya laksanakan di lapangan. Ada 2 hal yang bisa saya lakukan sebagai anggota dewan. Tentunya saya harus memikirkan semua warga masyarakat. Tapi selaku pribadi, saya tentunya bisa membantu Bapak Ibu sekalian sesuai dengan kemampuan saya. Misalkan gini, di Serengseng Sawah itu ada kelompok ibu-ibu yang jualan kecil-kecilan yang selama ini terjerat oleh rentenir, jumlahnya 20 orang. Kemudian relawan saya ngajukan, Pak, bisa nggak Bapak mengatasi ini setelah jadi? Saya tanya, berapa jumlah pinjamannya per orang? Berkisar 300 sampai 500 ribu. Jadi kalau saya rata-rata 500 ribu untuk 20 kan cuma 10 juta. Masa anggota dewan nggak bisa ngasih hibah kepada mereka supaya mereka tidak terjerat lagi oleh rentenir? Kalau model-model gitu bisa saya laksanakan selaku pribadi. Tapi jangan semua kampung punya kelompok yang begitu datang rame-rame minta modal. Saya bisa jual sawah. Sawah tetangga. Sawah tetangga lagi diomelin sama tetangga.
Ya, atau kalau di antara kebetulan Bapak Ibu sekalian pas pada saat yang sama lagi nggak punya duit, anaknya nunggak sekolah 3-4 bulan, anaknya malu nggak mau sekolah. Hal-hal yang begitu secara pribadi bisa saya tanggulangi. Tapi saya pesan wanti-wanti lagi, jangan satu RT, satu RW datang persoalan yang sama. Tapi kalau 1, 2 dan seterusnya, tentunya problem orang kan beda-beda. Yang jelas, saya setiap saat gampang ditemui, ya. Paling tidak rumah saya terbuka, saya nggak akan pindah, ya Mas Agus, ya, karena ada disebabkan juga isu-isu yang nggak seneng sama saya. Wah, nah Bapak itu kalau jadi mah pindah katanya. Saya bilang itu doa, kalau pindahnya ke Pondok Indah kan dekat-dekat juga. Pondok Mertua Indah maksudnya, bukan Pondok Indah. Kemudian 3 bulan sekali kita akan ketemu, silaturahmi, saya akan membuka website, itulah bentuk tanggung jawab saya kepada masyarakat, ya. Sehingga kalau Bang Cin Ipin bilang jangan ada dusta di antara kita. Nah, saya berpikir panjang. Kalau kita selama 5 tahun, insya Allah kita akan berkomunikasi terus. Saya akan sambangi, ya, Pak Leman dan teman-teman sekalian. Saya yakin kok, kalau saya diberi umur panjang, kemudian saya akan menyalon lagi, saya nggak perlu lagi capek-capek keliling-keliling. Cuman saya informasikan aja, Bapak Ibu sekalian, nanti saya mau nyalon lagi, tolong dibantu ya. Pasti akan membantu. Karena kita sudah selama 5 tahun itu kita jalin komunikasi. Jadi itulah yang akan saya laksanakan nanti. Itu saja barangkali. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, ya, dari Bapak Ibu sekalian, adik-adik, kemudian ada masukan-masukan, tentunya saya akan terima dengan senang hati. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itu tadi sambutan dari Bapak Suntoro. Itu program visi dan misinya Bapak Suntoro. Jadi kita sebagai warga negara, marilah kita bagaimana menjadi pemilih yang cerdas. Ya. Sekarang kan rakyat udah cerdas nih. Jadi bagaimana kita menjadi pemilih yang cerdas? Ada caleg yang datang ngasih 50.000, besok udah menghilang, 5 tahun baru balik lagi gitu. Nah itu tadi yang disampaikan oleh Pak Suntoro. Biar nggak ngantuk, saya mau teriak lagi nih. Saya juga udah ngantuk nih. Saya akan teriak lagi ya. Sekali lagi ya. Nasdem, Nasdem, Pak Suntoro, Dr. Andi Suntoro. Ya, terima kasih biar gak ngantuk. Sambutan kedua dari Ketua Tim Sukses Bapak Darminto. Waktu dan tempat kami persilakan. Ini Pak Surya Paloh. Ini Pak Surya Paloh KW 2. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya pribadi mengucapkan banyak terima kasih atas undangan dari ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang ada di TPK, di mana tim kami juga sudah datang ke sini untuk bersosialisasi bersama. Yang perlu kami sampaikan kepada hadirin yang kami muliakan bahwa seperti tadi yang disampaikan oleh moderator kita, bahwa menjadi pemilih yang cerdas itu adalah pemilih yang benar-benar tahu apa yang harus kita pilih. Jadi
memilih caleg itu adalah memilih caleg yang benar-benar amanah, memilih caleg yang benar-benar kita kenal, memilih caleg yang benar-benar yang sudah ketemu dengan kita semua, dan memilih caleg yang benar-benar yang sudah punya track record. Yang kami maksudkan bahwa Bapak Suntoro ini sudah berpengalaman memimpin di beberapa kelurahan. Selama dia memimpin, tidak pernah ada cacat di dalam masyarakat, dan itu kami tahu persis. Dan kebetulan beliau terakhir memimpin di kelurahan saya, dan karena dia diterima baik di kelurahan saya, sampai beliau bermukim di kelurahan saya. Dan mudah-mudahan pada tanggal 9 April nanti yang kami dukung, mudah-mudahan terpilih dan dapat suara terbanyak dari para pemilih. Amin. Kemudian yang perlu kami juga sampaikan bahwa bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami muliakan di Tebet Timur, Tebet Barat, bahwa apa yang akan kita dukung nanti pada tanggal 9 April itu ada dua. Yang pertama, beliau dari Partai Nasdem. Yang kedua, beliau nomor urut 2. Jadi kami coba ulas mengenai kategori pemilih yang cerdas. Pertama, pemilih itu ada yang pemilih tradisional. Pemilih yang tradisional itu adalah benar-benar pemilih yang sudah melekat dari mungkin dari kakeknya. Apa kalau bilang katanya dia kuning, ya kuning terus. Dia tidak mau berpindah gitu. Itu termasuk pemilih yang tidak masuk kategori yang cerdas. Karena dia tradisional, artinya sudah melekat di dalam dirinya itu, walaupun sudah dikasih kartu pemilih pada saat pemilih hari-hari, dia lihat yang kuning itu yang mana itu, atau yang merah itu yang mana, itu yang tradisional itu. Kemudian ada pemilih yang rasional. Nah, kalau pemilih yang rasional itu adalah pemilih yang cerdas. Artinya dia harus melihat yang akan dibeli ini punya program baik untuk masyarakat atau tidak. Apakah program itu bisa dicerna oleh masyarakat atau tidak, khususnya kepada calon konstituen. Yang ketiga adalah pemilih yang apa adanya, istilahnya swing voter ya, artinya pemilih yang tiba akal, tiba masa, tiba akal. Dia dikasih kartu pemilih, besoknya nggak tahu apa yang mau dipilih. Dia bingung, dia mau cari siapa. Pokoknya pas datang ke TPS dia main tusuk aja. Nah, ini pemilih yang benar-benar apa adanya. Ini yang kita khawatir juga. Masuk di dalam pemilih yang sifat itu adalah pemilih yang tidak mau tahu dengan urusan partai. Itu hati-hati, itu golput namanya itu. Nah, ini kita harus lebih pahami betul. Nah, justru yang pemilih yang swing factor ini, yang swing voter ini yang benar-benar kita rekrut sama-sama, kita berikan pengertian bagaimana menjadi warga negara yang baik untuk bisa ikut bersama-sama di dalam pesta demokrasi nanti. Kemudian perlu saya sampaikan bahwa kami sudah beberapa kali melakukan sosialisasi di beberapa titik kepada tim relawan di sini, bahwa apa yang sudah kita capai bersama-sama, saya pikir kami sudah ada sedikit peningkatan. Tapi kami semua, kami sendiri dalam tim sukses itu menekankan kepada tim sukses jangan merasa puas dengan apa yang sudah kita capai. Karena di dalam persaingan caleg itu banyak hal-hal yang menjadi yang timbul, ada aja yang timbul gitu.
karena di dalam kompetisi caleg itu antara caleg di Nasdem itu sendiri sering terjadi kompetisi yang kurang sehat. Nah, ini kebetulan juga di kelurahan saya ada 2 yang berdekatan, tapi kompetisinya kompetisi diam-diam, kompetisi psikologis itu. Kemudian yang perlu kami sampaikan, Bu, para hadirin yang kami muliakan, bahwa dengan kita bersama-sama kumpul ini mudah-mudahan menjadi ingatan kita bahwa insya Allah pada tanggal 9 April kita tidak akan bergeser untuk memilih Pak Suntoro di nomor 2. Amin. Amin. Kemudian yang terakhir yang perlu kami sampaikan juga bahwa insya Allah kalau Pak Suntoro terpilih nanti menjadi anggota legislatif, kami juga akan tetap. Kalau Pak Suntoro tidak sempat datang, mungkin kami tim sukses sendiri juga akan mengunjungi di bapak-bapak dan ibu-ibu di sini. Barangkali itu sedikit saja yang perlu kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang menjadi program Pak Suntoro akan memberikan yang terbaik buat kita. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, sebelum ke kontrak politik, ada yang mau menanyakan sesuatu tentang Pak Suntoro? Silakan bapak-bapak. Kemasukannya tentang apa, tentang beliau ketika dia terpilih ataupun belum, silakan Pak. Yang mau menanya silakan Pak. Kemasukan bapak buat apa gitu? Tanya ya. Saya aja deh yang nanya deh. MC juga, nanya juga. Jadi pertanyaan saya ini Mas Begi, masalah kartu komunitas supaya bapak-bapak dan ibu-ibu paham. Itu aja. Ya, terima kasih Bapak MC. Jadi gini Bapak-bapak ya, itu tadi Pak Suntoro menjabarkan dia tentang program-program beliau kalau misalkan terpilih ya, insya Allah terpilih terijabah ya. Ini semua ada kontrak politiknya Bu, Pak. Dan di sini 1 sampai 10 dan ditandatangani materai 6.000 Bu. Ini yang untuk kontrak politik di daerah Tebet Barat itu Pak Agus yang megang Bu. Saya yang pegang ya kontrak politik. Nah terus nah ini kan ada kartu komunitas Bu. Bapak-bapak pernah melihat atau pernah memegang ada? Ya. Sudah semua. Nah pernah nggak menanyakan ke Bapak Agus apa gunanya itu segala macam? Atau ditanyakan Bu sebelum mengisi biodata itu wajib menanya gitu loh. Jadi calegnya yang mana sih gitu kan, programnya apa itu wajib nanya sebenarnya Bu. Tapi ini calegnya ya kan. Nah jadi begini Bu, ini kartu komunitas ini didapat itu memang harus mengisi biodata Bu ya. Jadi Bu kan mendapatkan kartu komunitas ini jadi mengisi biodata gitu Bu. Nah ketika Bapak atau Ibu telah mengisi biodata, nah nanti Mas Agus menghasilkan kartu komunitas. Kartu komunitas ini Bu digunakannya itu berlaku 5 tahun Bu. Di, ini ketinggalan di. Tidak boleh pakai. Bapak-bapak, Ibu-ibu, gimana? Ya lanjut. Ya.
Kayaknya pada ngantuk nih. Sekarang kalau saya sebutkan Nasdem gimana? Oke? Coba. Nasdem. Nasdem. Suntoro. Suntoro. Nah, jadi begini Bu ya. Tentang kartu